Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga pagi ini dan seterusnya kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, ini masih materi yang berhubungan dengan laporan keuangan kita minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita udah membahas mengenai laporan keuangan pada perusahaan jasa dan sudah ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya di masing-masing laporan. Apakah itu laporan laba rugi, seperti apa caranya? Nah, di laporan laba rugi tersebut bahkan ada dua cara penyusunannya, ada dua metode, yaitu metode single step dan metode multiple step. Nah, di situ semua sudah lengkap, tidak lagi catatannya, pengertiannya masing-masing seperti apa, cara penyusunannya juga seperti apa. Kemudian setelah laporan lah baru ingat ya, setiap membuat laporan keuangan yang pertama itu yang dikerjakan adalah laporan laba rugi. Nah, setelah dapat di laporan laba rugi itu apakah dia laba atau rugi, maka langkah selanjutnya adalah mengerjakan laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal itu akan kita pakai apakah dia tadi itu di laba rugi laba, maka kita pakai laporan perubahan modal yang formatnya jika laba. Ya, kemudian yang kedua, apabila tadi perusahaan misalnya mengalami kerugian, maka tahap selanjutnya pada saat membuat laporan laba rugi, pada saat membuat laporan perubahan modal, change of capital statement, maka itu kamu pakai yang menggunakan metode apabila rugi ya. Di situ jelas-jelas di bagian mana yang harus ditambah, di bagian mana yang harus dikurang ya. Itu harus paham, harus tahu caranya. Ya, kemudian yang ketiga adalah laporan neraca, balance sheet statement. Jadi itu adalah laporan mengenai posisi keuangan gitu ya. Jadi biasanya ini hampir sama seperti PDA. Ya, jadi ada harta utang modal ya. Nah, price-nya itu tidak ada di sana tapi digunakan pada saat menggunakan atau menyusun laporan perubahan modal. Nah, nanti laporan neraca itu bisa dipakai atau disusun dengan menggunakan dua bentuk ya, bukan cara ya. Jadi caranya tetap sama, cuman bentuknya bisa bentuk stafel, bisa bentuk skontro. Jadi kalau bentuk stafel itu vertikal, kalau skontro itu adalah bentuk horizontal. Jadi sebelah menyebelah, di sebelah kiri harta, sebelah kanan adalah pasifa, yaitu utang tambah modal. Nah, yang seperti Ibu janjikan minggu lalu, sebenarnya laporan keuangan itu kan ada 5 tuh. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca. Nah, yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas ini nanti Ibu akan buat di sini materinya, tetapi nanti pengerjaannya pada saat kita sudah masuk di materi perusahaan dagang ya. Dari sana nanti akan gampang sekali untuk mempelajarinya, karena nanti di perusahaan dagang itu akan kita pakai itu jurnal khusus. Jadi sana ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Jadi semua yang berhubungan dengan kas, nah itu adalah dasar untuk penyusunan laporan arus kas secara langsung. Nah, karena metode arus kas itu ada dua ya metodenya ya, metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, untuk nanti perusahaan dagang, apabila sempat kita akan membahas metode langsungnya aja dulu ya. Nah, metode tidak langsungnya apabila nanti masih ada waktu akan kita lanjutkan ya. Tetapi biasanya yang akan kita gunakan nanti adalah metode langsung ya. Oke, itu untuk pembukaan sebelum masuk kita ke materi ini ya. Jadi judulnya tetap sama seperti minggu lalu ya. Jadi Ibu tidak ubah ini, tetap ini judulnya. Nah, yang keempat kamu masukkan ya
di catatanmu itu adalah bentar ya. Yang keempat, ya, yang keempat itu ini laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, ini adalah ini tanda kurungnya agak ke bawah, jadi kamu buat yang rapi ya di catatannya. Ini yang keempat. Kemarin kan kamu udah tuliskan dan sudah punya tugas juga dari ibu ya. Ibu harapkan udah selesai, tapi belum ibu minta untuk dikumpul ya. Supaya nanti pengumpulannya pada saat kamu sudah selesai mengerjakannya, kapanpun ibu minta dikumpul sudah bisa dikumpul ya. Nah, ibu bilang kan selama proses kalau misalnya ada pertanyaan boleh japri ibu, dan udah beberapa yang bertanya dan sudah ibu kasih tahu, udah ibu kasih jawaban dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu laporan arus kas, cash flow statement. Nomor 5 nanti itu tidak akan ada di sini karena sebenarnya nomor 5 itu hanya penjelasan atau rangkuman dari laporan nomor 1 sampai nomor 4 ya. Jadi namanya adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang keempat yang sudah dan akan kita bahas sekarang ya. Oke. Ini judulnya ya, judulnya dicatat. Ya, kalau ada suara-suara itu diabaikan saja ya. Oke, ini laporan arus kas atau cash flow statement nomor 4 ya. Nah, di sini tujuan laporan arus kas itu apa sih gitu ya. Di sini memberikan informasi yang relevan buat spasi ya tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Jadi ini tetap hanya satu periode. Jadi periode akuntansi itu kita anggap 1 tahun. Misalnya dari tanggal, bukan misalnya, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Tahun berjalan artinya tahun itu juga ya. Tahun pada saat terjadinya transaksi tersebut. Nah, tapi ada juga perusahaan yang membuat periode akuntansinya itu hanya per 6 bulan, atau per 3 bulan, atau per catur bulan itu dalam 4 bulan ya. Nah, jadi tapi secara umum satu periode itu adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi di sini informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas ya. Nah, untuk perusahaan jasa terlalu sederhana untuk mengerjakan laporan arus kas, maka nanti akan Ibu ajarkan pada saat sekaligus ya yang untuk perusahaan jasa dan dagang pada saat kita belajar mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Di perusahaan dagang aja kita buat contohnya ya. Bedanya pada saat di jasa dan perusahaan dagang. Karena kalau di dagang lebih gampang mengerjakan untuk laporan arus kas. Karena di sana nanti akan ada bukan laporan. Jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas yang menimbulkan penerimaan kas yang menimbulkan pengeluaran kas ada di sana. Jadi gampang sekali untuk menyusun laporan arus kas dari sana ya. Kalau misalnya dari perusahaan jasa juga gampang, kita tinggal nyari dari jurnal umum, apa-apa saja yang menimbulkan kas, apa-apa saja yang mengeluarkan kas gitu ya. Nah, tetapi nanti udah Ibu putuskan itu nanti akan Ibu kasih contoh mau perusahaan jasa maupun perusahaan dagang pada saat kita belajar akuntansi perusahaan dagang. Paham ya? Tetapi untuk materinya tetap dicatat dari sekarang karena nanti pada saat kita perusahaan dagang hanya langsung prakteknya saja. Oke? Laporan ini menjawab pertanyaan. Jadi maksudnya laporan arus kas ini ya. Laporan ini menjawab pertanyaan berikut. Dari manakah kas itu berasal? Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi di awal ya. Kemudian digunakan untuk apa? Dari mana kas berasal? Ya kan, dari mana uang itu berasal? Bisa aja kita meminjam uang dari bank, ya kan, bisa aja kita menjual secara tunai, ya kan. Kalau perusahaan jasa yang menjual jasa secara tunai, orang langsung bayar maksudnya ya, atau orang ngutang tadinya terus kemudian dia bayar, nah itu kas asal dari kas juga kan. Nah itu maksudnya ya. Kemudian digunakan untuk apa?
digunakan untuk apa kas itu? Jadi uang itu digunakan untuk apa? Ya bisa pembelian untuk barang-barang secara tunai, kemudian bisa untuk membayar listrik dan segala macam, membayar gaji, kemudian membayar utang, ya kan, dan segala macam ya, yang berhubungan dengan pengeluaran uang, bisa saja dari Prive gitu ya. Kemudian apa yang mengubah saldo kas? Apa saja yang mengubah saldo kas? Nah, itulah yang akan dibahas di laporan arus kas ini ya, memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode akuntansi. Itu tujuannya ya. Kemudian manfaatnya apa sih kan gitu? Jadi manfaat laporan kas itu untuk kreditor, untuk investor, dan pihak lain, nah siapapun itu. Jadi guna daripada laporan arus kas itu ada 4 ya manfaatnya untuk orang-orang ini ya. Yaitu kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan, kemampuan entitas untuk membayar dividen. Jadi entitas itu adalah perusahaan ya. Jadi jangan dianggap entitas itu apa sih ya. Entitas itu adalah sekutu atau perseroan atau perusahaan lah istilahnya ya. Badan usaha dan segala macam. Jadi ini adalah perusahaan. Jadi bagaimana kemampuan perusahaan itu menghasilkan arus kas di masa depan. Apakah nanti kasnya akan semakin banyak, menghasilkan keuntungan yang banyak, dan pengeluarannya seperti apa. Apakah nanti kalau misalnya untuk kreditor, investor, dan lain-lain itu kan pasti butuh dong informasi itu untuk mereka ke depannya mengetahui apakah mereka akan memberikan pinjaman lagi ataukah mereka akan menanamkan modal lagi untuk perusahaan itu, apa untungnya buat mereka kan gitu. Nah, itulah manfaat laporan kas tersebut salah satunya. Nah, yang kedua adalah kemampuan perusahaan untuk membayar dividen untuk dan memenuhi kewajibannya. Dividen itu untuk perusahaan dagang ya, perusahaan perseroan PT ya, perseroan yang udah besar, jadi dividen ya istilahnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Jadi manfaatnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non kas selama satu periode. Jadi ini bagian kreditor, investor, dan pihak lain ini banyak ya menilai transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas selama satu periode. Jadi mereka akan menilai apakah investasi atau pembiayaan melibatkan kas non kas selama satu periode itu menguntungkan mereka atau bahkan merugikan mereka gitu ya. Ini dicatat ya. Inilah manfaat laporan arus kas untuk pihak-pihak yang ada di samping ini ya. Ibu nggak jelaskan banyak sih ya yang harus ya di sini, tapi Ibu dan pihak lain Ibu tuliskan di sini berarti banyak ya. Oke. Nah, ini untuk manfaat laporan arus kas. Kemudian klasifikasi arus kas. Jadi arus kas itu biasanya ada 3 klasifikasinya ya. Yang pertama adalah aktivitas operasi atau operating activities. Itu melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Ya, penentuan laba bersih seperti penjualan barang dan jasa. Kalau dia misalnya perusahaan dagang berarti penjualan barang. Kalau dia perusahaan jasa berarti penjualan jasa. Berarti kalau dia penjualan jasa kan di laporan keuangan itu kan nggak ada penjualannya, tapi adanya pendapatan ya. Kalau perusahaan dagang dia adalah penjualan barang dagang gitu ya. Nah, kemudian penerimaan royalti, kemudian fee, komisi, pendapatan lain-lain, pembayaran kepada supplier, kemudian atau ke karyawan. Banyak ya, jadi ini nggak terlalu Ibu tuliskan semuanya. Itu ya boleh sambil kalau ada bukunya, paket ya, di situ mungkin saja ada. Ibu nggak punya LKS, nanti Ibu cari dulu ya, adakah yang lebih lengkap. Tapi ini tuliskan dulu ya. Jadi ini adalah aktivitas operasi yang pertama. Ini berpengaruh besar terhadap penentuan laba bersih. Ya, kalau itu perusahaan jasa berarti pendapatan dan beban-beban. Itu maksudnya ya. Oke, yang kedua adalah aktivitas investasi. Investing
activities, ya, meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, baik utang maupun ekuitas, serta properti pabrik dan peralatan, seperti pembelian aktiva tetap, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, perolehan investasi, penjualan aktiva tetap, dan investasi. Jadi, kalau di sini nanti biasanya di bagian kedua ini adalah kalau ada nanti kamu di jurnal itu pembelian peralatan. Nah, itu akan masuk di sini, ya. Atau misalnya kamu menjual aktiva tetap. Jadi ada aktiva tetap misalnya kendaraan yang tidak terpakai lagi, kemudian kau jual. Nah, itu masuk di aktivitas investasi, ya. Artinya itu adalah penambah kas kalau kamu menjual. Tapi kalau kamu membeli berarti itu pengurang kas. Nah, ya. Ini nomor 2. Ya, ini singkat aja dulu, nanti untuk prakteknya karena ini tinggal sedikit ini ya untuk perusahaan jasa, tinggal sedikit materinya, nanti langsung untuk semester 2 nanti perusahaan dagang tidak banyak lagi materi, langsung praktek-praktek karena materi jasa dan dagang itu hampir sama ya, nama-nama akunnya saja yang berbeda. Oke. Nah, yang ketiga adalah aktivitas pembiayaan atau pendanaan, disebut dengan financing activities, yaitu melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Jadi kewajiban jangka panjang maksudnya ya, dan modal pemilik. Aktivitas ini meliputi A. Perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka yang mengembalikan atas dan dari investasinya. B. Peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya seperti emisi saham, pembayaran dividen, pelunasan pinjaman ya. Ini untuk pengurangan kas atau kas berkurang gitu ya, pengurang kas itu kata-katanya nanti. Kalau yang A adalah penambah kas ya, misalnya perolehan sumber daya dari pemilik untuk mereka yang membayar. Jadi misalnya apa namanya itu penambahan modal misalnya ya. Jadi ada penambahan modal dari investasi yang sudah dia tanamkan dalam satu perusahaan ya. Kemudian itulah yang menjadi perolehan penambahan kasnya di perusahaan tersebut ya. Nah, ini gambaran umumnya ya. Gambaran umumnya. Jadi ini tetap ditulis ya nak ya. Ini tadi yang singkat-singkatnya ya, tetap ditulis. Ini nomor 1, 2, 3. Nah, inilah apa namanya klasifikasi arus kas masuk dan arus kas keluar yang umum. Nah, tadi ini nomor 1 operasi, nomor 2 investasi, nomor 3 pembiayaan atau pendanaan gitu ya. Nah, yang pertama harus ada arus kas masuk. Jadi ada arus kas masuk, ada arus kas keluar, kan namanya cash flow ya. Yang kedua, investasi ini ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Boleh kau buat di sini dalam kurung tambah, ini dalam kurung berkurang gitu ya. Nah, arus kas masuk untuk operasi ya dari penjualan barang dan jasa. Kemudian ini dari pengembalian atas pinjaman bunga dan sekuritas ekuitas atau dividen. Ini pos-pos laporan laba rugi ya, ini bisa ya. Kemudian arus kas keluar kepada pemasok persediaan. Jadi misalnya kita membeli persediaan atau perlengkapan secara tunai. Kemudian untuk memberikan gaji ya kan kepada karyawan. Ini untuk membayar pajak ya. Kemudian ini membayar utang dan bunga. Utang dan bunganya ya. Untuk membayar bunga aja, bunga ya. Kalau utang di bawah ya. Ini kepada membayar beban. Jadi beban-beban listrik, beban asuransi dan lain-lainnya dimasukkan ke sini untuk arus kas keluar ya. Nanti ada contohnya ya. Ada formatnya, bukan contohnya ya, formatnya yang benarnya ya, yang sederhananya ya. Kemudian investasi, arus kas masuknya dari penjualan. Ya, penjualan properti, pabrik dan peralatan ya kan.
Jadi tadi seperti yang Ibu jelaskan, apabila kamu menjual kendaraan yang sudah enggak kamu pakai lagi, dimasukkan ke sini. Kan kalau kamu jual pasti uangnya bertambah ya. Nah, kemudian ini penjualan sekuritas hutang ya dan ekuitas-ekuitas lain. Ini biasanya untuk udah perusahaan dagang ini ya. Perusahaan dagang ini contohnya. Kemudian dari penagihan pokok pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Kemudian harus kas keluar untuk membeli properti ya seperti yang tadi Ibu bilang ya. Kalau kamu membeli secara tunai perlengkapan perlengkapan ya peralatan, maka itu kau tuliskan di sini. Tuliskan aja peralatan kantor. Berapa kamu beli? Tuliskan di sampingnya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau perlengkapan bukan di sini tapi di sini ya. Harus kas keluar ya. Harus kas keluar operasi. Investasi adalah untuk aktiva-aktiva tetap ya. Pos-pos aktiva jangka panjang. Nah, ini pos-pos laba rugi. Jadi ada pendapatan dan beban-beban ini biasanya ya. Jadi kalau sudah ada laporan laba rugimu, ini gampang membuat sebenarnya laporan arus kasmu, hanya menuliskan seperti ini aja. Karena investasi biasanya jarang ya. Kemudian pembiayaan ya, arus kas masuknya dari penjualan sekuritas ekuitas, dari penerbitan utang, obligasi, dan wesel. Harus kas keluar. Nah, kemudian ini ke pembagian dividen ya. Ini biasanya untuk melunasi utang jangka panjang. Umumnya pos-pos kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Nah, kenapa Ibu nggak buat sekarang laporan arus kasnya untuk perusahaan jasa? Karena contoh soal kita masih sangat sederhana. Jadi untuk membuat laporan arus kasnya hanya sebatas ini, hanya sedikit. Jadi tidak ada contoh misalnya akun-akun yang berhubungan dengan investasi dan pembiayaan ya. Makanya Ibu bilang tadi akan kita praktekkan pada saat masuk ke materi perusahaan dagang. Oke, sekarang masuk kita ini. Penyajian laporan arus kas. Tadi Ibu bilang metode laporan arus kas ada dua ya penyajiannya ya. Ada dua macam. Ini boleh tulis nomor 1, nomor 2 ya. Metode langsung, itu metode langsung mengelompokkan dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran dari bruto diungkapkan. Jadi nanti maksudnya ini adalah dari jurnal-jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dari situlah nanti akan langsung kita masukkan ke laporan arus kas. Jadi gampang banget metode langsungnya ya. Nah, kemudian kalau metode tidak langsung beda. Jadi beda banget. Nah, jadi di sini nanti maksud Ibu yang akan Ibu bahas nanti di perusahaan dagang ini metode langsung dulu. Tetapi apabila nanti kita ada waktu akan kita bahas mengenai metode tidak langsung karena ini sangat lumayan susah ya. Karena ini adalah pembandingan dari neraca awal dan neraca akhir ya. Ini nanti agak ribet urusannya kalau kita hanya bertatap muka sekali seminggu nggak akan habis materi kalau kita bahas sampai metode tidak langsung ini ya. Nah, nggak akan selesai sampai nanti NSSP padahal kita materinya harus ada NSSP. Nah, minimal kita Ibu akan bahas metode langsung dulu. Jadi apa-apa saja yang berhubungan dengan laporan arus kas akan ada di materi ini ya. Tetapi untuk metodenya metode langsung dulu. Paham ya maksudnya ya? Tapi itu pun untuk tahun depan atau nggak akan cepat ya tahun ini ya. Karena sebentar lagi juga kita akan ujian semester. Mudah-mudahan sampai NSSP juga akan kita selesaikan materinya ya. Nah, ini Ibu buat dari catatan kakak kelasmu ya, karena kalau Ibu buat nanti dalam bentuk PPT, dia akan harus ada 2 PPT, harus ada 2 slide. Jadi nanti kamu nggak akan tahu dia titik-titiknya atau RP-nya itu di bawah yang sebelah mana, di bawah yang mana gitu. Makanya Ibu buat aja seperti ini ya. Ini aja dituliskan ya formatnya nak ya. Nah, ini perusahaannya buat aja perusahaan jasa entah apalah terserah kamu. Kemudian cash flow mau langsung seperti ini langsung nggak apa-apa ya. Cash flow statement, kemudian ini ya. Yang pertama nih, boleh nomor 1, boleh titik-titik seperti ini yang kakak-kakakmu buat dulu, seperti ini Ibu buat ya. Arus kas dari aktivitas operasi. Boleh dibuat bahasa Inggris juga di sini ya. Penerimaan kas dari pelanggan ini Ibu bilang tadi formatnya lebih sederhana yang Ibu buat yang ini ya daripada yang tadi.
Nah, ini hanya penjelasan ya. Ini penjelasan ya. Nah, masuk kita ke formatnya yang lebih sederhana, yaitu yang ini. Buat dulu judulnya, kemudian digaris, ini garis, ini ya, garis. Nah, kemudian arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas dari pemasok dan karyawan, kemudian beban solar, beban macam-macam. Ini contoh ya. Ya, mungkin tadinya ada pengangkutan lancar tapi belum dibuat jawabannya, tapi dalam bentuk format seperti ini dulu. Ya, penerimaan kasnya berapa dari pelanggan. Kalau misalnya perusahaan jasa berarti pendapatan ya kan. Pembayaran kas dari pemasok dan karyawan ya kan. Nah, ini yang paling sederhana dulu ya. Pembayaran kas dari pemasok dan karyawan. Nah, misalnya nih beban solar, macam-macam beban. Oke, masukkan di sini. Nah, ini digaris ya, Nak ya. Taruh dulu. Ini oh. Ini tambahin ya. Ini tanda tambah. Oke, ini tanda berkurang. Tambahkan di situ ya, Nak ya. Nah, ini arus kas dari aktivitas investasi ini. Kalau penerimaan dia itu penambahan kas. Ya. Cash in atau apa ya bahasa Inggrisnya. Ya, pokoknya penambahan kas. Uang masuk, kas bertambah atau kata-kata yang seperti ini tadi lupa dah. Nah, arus kas masuk. Kata-katanya arus kas masuk. Boleh dibuat sini ya sebelum penerimaan kas. Arus kas masuk, misalnya baru penerimaan kas dari pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, arus kas keluar. Ini sebenarnya udah arus kas keluar ini ya, pembayaran kas dari pemasok dan karyawan. Nah, beban solar, ya, ditambahkan dulu, kemudian jumlahnya masukkan ke sini. Nah, penerimaan kas dari pelanggan dikurangkan ke pembayaran kas dari pemasok dan karyawan. Nah, hasilnya adalah ini. Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Nah, ini ya. Kemudian, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan, arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, itu ya. Jadi, kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, arus kas dari penerimaan kas. Ya, jadi tuliskan aja lah Nak ya ini dulu ya. Jadi bingung juga nih. Kurang pas dia tuliskan ini tadinya ya. Tapi sebenarnya sama aja ya. Jadi ini adalah kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah yang ini. Jadi, arus kas dari aktivitas operasi, bukan. Penerimaan kas dari pelanggan, ini berapa. Kemudian kurangkan ke hasil yang ini tadi, yaitu beban solar dan macam-macam solar. Ya, itulah kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Kemudian, ada pengeluaran lagi ya, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan ya. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah ini. Jadi ini berkurang juga ya. Jadi tadi ini kan hasilnya ada nih. Kemudian pembayaran bunga kebetulan nggak ada. Kemudian pajak penghasilan ada. Tinggal kalau ada pajak penghasilan itu kurangkan ya, karena itu kan pengurang kas. Nah, hasilnya adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi ini ya. Untuk lebih bagusnya nanti itu untuk semester 2 lah ya. Ini hanya untuk pelengkap catatannya aja dulu ya Nak ya. Kemudian yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi ya. Pembelian perlengkapan atau supplies. Ya kan? Langsung dibuat di sini dalam kurung karena kan pembelian itu pasti pengurang kas ya kan. Jadi nanti hasil daripada aktivitas operasi ini
kurangkan ke pembelian ya, hasilnya ada di sini ya. Itulah arus kas bersih dari aktivitas investasi. Iya, dari investasi. Iya, ini hasilnya ini ya. Kemudian arus kas aktivitas pendanaan, investasi awal. Tuliskan di sebelah sini. Prive pemilik. Nah, ini kan modal awal maksudnya ya. Kemudian ada prive ya. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Berarti modal dikurang prive, hasilkan di sini ya. Tadi dari sini hasilnya udah berapa? Itu ya. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah ini ya. Yaitu modal awal dikurang prive, hasilnya di sini. Kurangkan. Kenaikan bersih kas dan setara kas. Berarti ini tadi ya. Ini tambah ini ya. Hasilnya ya. Ini tadi kan udah ada hasil dari semuanya di atas sampai ke sini udah. Kemudian pengurang daripada hasil daripada modal dikurang prive taruh di sini. Kemudian dia jumlahkan ya, jumlahkan hasilnya adalah di sini. Kas dan setara kas pada awal periode. Nah, ini kalau ada di awal periode kas ya, misalnya kamu punya tadi kalau yang minggu lalu misalnya PT apa PJ Mentari ada itu kas awal itu saldo awal, tuliskan di sini. Apabila tidak ada, nggak usah dituliskan. Misalnya dia perusahaan baru didirikan, ya tidak mungkin ada saldo awal, ya kan? Tidak mungkin ada kas setara kas pada awal periode, ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi saldo awal misalnya. Pada saat kamu membuat buku besar, tidak ada saldo awalnya, maka ini nggak usah dituliskan. Nah, kas dan setara kas akhir periode akan ada di sini. Jadi, kas setara kas pada akhir periode ini yang ada di sini nanti harus sama dengan laporan neraca yang kas. Jadi, nominal kas yang ada di neraca ya harus sama jumlahnya dengan kas dan setara kas akhir periode ya. Nanti kita buktikan ya. Kita buktikan pada saat pada saat mengerjakan di laporan arus kas tahun depan ya. Ini catatan ini tuliskan dulu ya, dituliskan dulu, tapi ada ini yang paling sederhana ya. Jadi belum ada kata-kata kas berkurang bla 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 bla, kas penambah kas pengurang pertama ya, arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian nomor 1 misalnya pengurang kas bla 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 bla. Yang kedua, penambah kas bla 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 bla. Nah, kemudian masuk lagi kas yang arus kas dari aktivitas investasi, penambah kas bla bla bla, pengurang kas. Nah, ada juga seperti itu ya, tapi Ibu kasih dulu yang sederhana ini dulu. Oke? Oke ya, nggak masalah ya. Oke, ini tuliskan dulu nah semuanya ya. Nah, sekarang masuk kita ke jurnal penutup. Karena laporan arus kas tidak Ibu buat itu harus kalian kerjakan sekarang, maka materi berikutnya adalah jurnal penutup. Ya, ini adalah bagian dari judul kita ya. Judul kita yang ini. Laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tahap akhir itu adalah setelah laporan keuangan ada jurnal penutup. Kemudian setelah jurnal penutup harus ada buku besar penutup. Jadi buku besar penutup itu untuk minggu depan ya. Cara menutup semua akun-akun setelah ada jurnal penyesuaian, setelah ada jurnal penutup harus ada diposting lagi semuanya itu ke buku besar. Tetap namanya buku besar, tapi ya Ibu istilahkan itu buku besar penutup lah ya. Nah, setelah buku besar, dari buku besar itu terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah ditutup itu di buku besar, nah hasilnya yang saldo-saldo akhir di buku besar itu kamu tuliskan di neraca saldo setelah penutupan. Nah, ingat nggak waktu kamu mengerjakan buku besar, saldo-saldonya kamu buat di neraca saldo? Nah, seperti itu prosesnya. Tetapi di jurnal penutup itu harus kamu tutup atau harus kamu nolkan yang berhubungan dengan nominal account atau akun-akun sementara ya.
Nah, masuk kita ke akun-akun sementara itu apa saja sih gitu ya. Oke, ini jurnal penutup. Pertama-tama pengertiannya dulu. Jurnal penutup atau closing journal adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun atau akhir periode ya, untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Sementara itu adalah akun laba rugi ya. Rekening sementara atau temporary account adalah rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi. Jadi untuk periode berikutnya dia tidak berlaku ya. Ya. Jadi yang tidak berlaku untuk periode berikutnya adalah laba rugi. Tapi yang berlaku terus-menerus makanya disebut dengan permanent account atau real account adalah akun-akun yang masuk ke dalam akun neraca harta utang modal, yaitu seterusnya berlaku sampai perusahaan tersebut tutup atau tidak ada lagi ya. Nah, ini temporary, berarti dia hanya sementara maksudnya. Rekening-rekening hanya berlaku untuk satu periode akuntansi, meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba rugi dan prive. Kalau masih perusahaan jasa berarti pendapatan dan beban ditambah prive. Pendapatan, beban-beban, dan prive. Itulah temporary account. Tetapi untuk perusahaan dagang, apalagi perusahaan manufaktur, banyak sekali akun-akunnya. Tetapi kita nggak usah sampai ke sana dulu. Ini masih perusahaan jasa ya, jadi yang masih gampang dulu. Nah, ingat ya, temporary account itu adalah laba rugi dan prive ya. Oke. Tujuannya apa sih? Nah, ini adalah tujuan jurnal penutup atau closing journal adalah untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara atau rekening nominal maksudnya ya. Ingat ya, sementara itu adalah rekening nominal. Nominal adalah pendapatan dan beban. Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Nah, nanti ketahuan modalnya pada saat jurnal penutup dibuat kemudian diposting, modal yang ada di laporan perubahan modal dan neraca harus sama dengan yang ada di neraca saldo setelah penutupan. Nanti itu akan kita buktikan ya. Oke. Nah, ini adalah prosesnya. Ini ditulis benar-benar ya rapi ya. Tuliskan mau warna merah ini debit kreditnya, terserah kamu. Mau dibuat seperti apapun. Pokoknya atur supaya diingat. Ingat ya, proses jurnal penutup. Ya. Menutup semua rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Ingat, laba rugi itu adalah rekening nominal atau temporary account. Berarti itu yang harus ditutup ya. Nah, ya, jadi menutup. Nah, menutup ke ikhtisar laporan laba rugi. Berarti ikhtisar laporan laba rugi itu saldo normalnya di kredit. Jadi ikhtisar laba rugi itu kamu membuat di kredit, tapi debitnya adalah pendapatan. Ingat, lihat dulu contohmu yang kamu buat neraca lajur, 2 perusahaan sebelumnya. Pendapatannya pasti dikreditkan. Nah, jadi kamu debitkan dia pendapatannya sebesar yang ada di neraca lajur, angkanya, kemudian ikhtisar laba ruginya juga sebesar yang ada di neraca lajur. Jadi angkanya sama ya. Jadi dia makanya jurnal penutup itu adalah menolkan akun-akun nominal, menolkan. Jadi ini tadi kamu waktu di neraca lajur adalah di kredit. Nah, tetapi pada saat membuat jurnal penutup dibuat di debit. Maka secara logika akan menjadi nol pendapatannya. Itu maksudnya ya. Makanya pada saat akhir periode dia nol, di awal periode pendapatan tidak ada lagi. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini untuk rekening pendapatan. Yang kedua, menutup semua rekening biaya. Biaya itu adalah beban-beban ya nak ya. Menutup semua rekening biaya atau beban-beban ke rekening laba rugi. Tadi kan. Jadi biaya-biaya ini, ya ini kamu geser ya. Ini kredit ya anakku. Kurang ibu enter tadi ya. Sebentar ya. Mana.
Hapus. Oke, ini debit ya biar nggak. Tapi sebenarnya kalian udah paham ya maksud Ibu ya. Ini debit. Ini kredit. Oke. Nah, ini di sini ya, Nak. Kredit ya. Ini hapus saja. Jangan posisinya harus benar ya. Oke. Jadi menutup semua rekening beban ke rekening laba rugi. Jadi ikhtisar laba ruginya yang didebit, kemudian beban-bebannya yang dikredit. Lihat di neraca lajurmu yang manapun itu yang ada neraca lajurmu, mau PJ Mentari atau Chandra Akuntan, apa itu lupa Ibu ya. Nah, kalau ada beban-beban kan dia semuanya beban-bebannya didebit kan. Nah, kamu kreditkan. Tapi ingat jangan langsung jumlah keseluruhan. Jadi misalnya kalau biayamu ada 10, tuliskan semua di sini. Kreditnya 10. Misalnya biaya gaji atau beban gaji 10 juta. Beban listrik 5 juta. Beban lain-lain 10 juta dan seterusnya. Jadi total daripada bebanmu itu buat di sebelah ikhtisar laba rugi totalnya. Jadi total debit dan kredit harus sama ya. Jadi nanti pada saat memposting tetap diposting sesuai dengan nama-nama akunnya ya. Jadi nanti di kreditnya biaya gaji jadi berapa. Itu ya, paham ya Nak ya. Kita lihat nanti contohnya ya. C. Menutup rekening laba rugi ke rekening modal ya. Jika perusahaan memperoleh laba, jadi ikhtisar laba rugi modal ya. Jika perusahaan memperoleh rugi, berarti modal di debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Jika perusahaan memperoleh laba ya, ingat, lihat di neraca lajurmu apa atau di laporan keuanganmu. Apakah perusahaan itu laba? Jika laba, nanti pada saat menutup, kau tuliskan ikhtisar laba rugi pada modal. Modalnya pasti bertambah gara-gara laba ya. Modalnya pasti bertambah gara-gara laba. Jadi nominalnya dari mana? Nominalnya ini adalah sebesar laba tersebut, bukan sebesar modal ya. Di sini paling banyak. Sebesar labanya itu berapa? Apakah labanya tadi 15 juta? Tuliskan 15 juta. Nah, misalnya apakah perusahaan tersebut rugi? Maka yang kamu pakai adalah yang nomor 2 ini ya, yang nomor 2i. Modal di debit, modal itu di debit artinya kalau rugi kan modalnya pasti berkurang dong. Makanya modalnya di debit. Nah, sebesar berapa? Sebesar kerugiannya. Kalau ruginya 5 juta, tuliskan 5 juta di sini. Ingat, modalnya kalau rugi modal di debit, kalau laba modal di kredit. Nah, temannya adalah ikhtisar laba rugi. Paham ya? Oke. Nah, yang terakhir adalah menutup rekening prive. Kalau ada prive di neraca saldo, di neraca lajur, prive kan saldo normalnya di debit ya. Nah, kamu harus tutup dia di bagian modal, di rekening modal. Jadi, kalau ada prive, modalnya pasti berkurang. Ya, atau kalau prive dia tadinya di debit, kamu kreditkan. Sebesar prive-nya ya, bukan sebesar modal. Bukan sebesar modal, di situ banyak salah. Ya, modalnya, prive-nya misalnya 500.000, maka prive yang tadinya di debit, kamu kreditkan 500.000, tapi di modalnya tuliskan juga 500.000. Jadi jangan cari nominal modal, tetapi carilah nominal prive. Oke, paham ya? Oke, kita lihat dulu contohnya. Nah, ini bentuk jurnal penutup ya. Judulnya dulu. Oke, kemudian halaman harus ada date, description, ref, debit, kredit. Sama seperti jurnal umum ya. Tapi di semua nanti pada saat closing jurnal semuanya tanggal 31. Pada saat penutupan itu selalu tanggal 31 ya. 31 Desember kalau dia akhir tahun penutupannya ya. Nah, nanti tuliskan 31 Desember tahun berapa, deskripsinya apa. Misalnya tadi pendapatan, debitnya, kreditnya, ikhtisar laba rugi, refnya ikhtisar laba rugi 313, pendapatan 411, misalnya sebesar pendapatan di debit, sebesar pendapatan di kredit. Oke, dijumlahkan ya, pasti di balance. Nah, ini contoh. Ibu pakai contoh yang tahun lalu ada kakak-kakak kelasmu ini.
ada akuntan Haryono. Ini contoh neraca lajurnya ya. Yang akan nanti kita tutup adalah yang laba rugi. Oke. Yang laba rugi ada banyak nih. Pendapatan cuma satu ya. Yang dikredit hanya satu. Berarti nanti pendapatannya hanya langsung ini. Kemudian yang di debit banyak ini beban-bebannya, banyak beban-bebannya. Kemudian dia laba atau rugi? Dia laba, labanya 16 juta ya. Perhatikan ya. Ini boleh kau tuliskan ya, dituliskan di bagian laba rugi saja boleh ya, laba ruginya tuliskan laba rugi saja. Kemudian nanti baru kau buat ini ya. Ini harus ditulis. Kalau mau ditulis semuanya terserah atau hanya kolom laba rugi saja ditulis tapi pakai tabel ya. Buat aja ini sebagian data neraca lajur gitu aja judulnya. Sebagian data sebagian neraca lajur PT Haryono, Akuntan Haryono. Nah, laba rugi. Tuliskan seperti ini ya. Kolomnya ya. Sampai ke sini kolomnya. Tuliskan beban-beban apa saja. Kemudian masuk kita ke closing journal. Ibu tetap buat juga, ini punya kakak-kakakmu ya. Ibu tadi nggak sempat membuat pakai tabelnya. Ya, nah seperti ini caranya. Tadi kan yang pertama adalah pendapatan ikhtisar laba rugi ya. Kode akunnya sudah ada, tinggal menuliskan aja. Ya, ingat kalau ikhtisar laba rugi kode akunnya Ibu buat 313. Itu semua kakak-kakakmu udah tahu itu ya. Nah, dari mana 54.375.000 ini? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah 54.375.000. Di sini dia dikredit. Nah, pada saat membuat jurnal penutup dia didebitkan. Ya. Kemudian dikreditnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar sama jumlahnya ya. Ini yang A tadi ya, Nak ya. Ini yang A. Menutup semua rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang B? Yang B ini. 31. Ikhtisar laba rugi di debit. Ini kosongkan dulu. Tuliskan dulu beban-bebannya ada berapa. Kalau banyak, tuliskan sebanyak-banyaknya. Ya, semuanya ya. Yang pertama adalah ini. Beban gaji 17.950. Kita lihat ya. 17.950. Tadi dia di debit. Ya kan? Tadi dia di debit. Ini debit. Nah, kamu kreditkan semua yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 beban. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua ini ada 7. Totalkan semua ini, tuliskan di ikhtisar laba rugi di debit ya kan, biar balance dong. Namanya juga jurnalnya. Ini kan jurnal penutup, jadi harus balance. Oke, yang kedua adalah yang ke C, yang C ya. Yang C tadi apa? Menutup rekening laba rugi ke rekening modal kapital. Modal atau kapital. Jika laba, jika rugi. Nah, kita perhatikan. Dia laba ya, ini laba bersih, ada kata-katanya laba bersih atau net profit. Labanya ada 16.195.000 rupiah. Kalau laba berarti penambah modal. Ya, kalau modal bertambah adalah dikredit, maka dia modalnya dikredit. Sebesar 16.195.000. Jadi jangan salah ya. Jangan kalian tuliskan itu modal yang ada di sini yang 40.500.000, bukan. Tetapi modalnya yang di jurnal penutup adalah sebesar labanya. Berarti kalau rugi berarti tinggal dibalik ya. Modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit sebesar kerugian tersebut. Sekarang apabila ada prive. Kalau tidak ada prive nggak usah ditutup ya Nak. Ya jangan dipaksa ya. Kebetulan ini empat-empatnya ada ya. Karena ada 4 yang harus ditutup untuk akun-akun ya. Nah lihat. Di sini ada prive. Prive itu sebesar 1.500.000 nih. Dia didebitkan, kemudian harus kamu kreditkan. Prive-nya 1.500.000 dikredit. Nah, debitnya apa? Modal. Kenapa modal? Prive itu adalah pengurang modal. Ya paham ya? Ini dituliskan, nanti ini tuliskan contoh soalnya, hanya di laba rugi aja kamu tulis nggak apa-apa. Kemudian ini penyelesaiannya. Oke, paham ya? Nah, nanti pada saat misalnya udah paham ini, nanti untuk pengerjaan soalnya paling yang 2 soal sebelumnya kalian buat jurnal penutupnya. Itu maksud Ibu ya. Nanti apakah harus dikumpul atau tidak,
Itu nanti akan info untuk selanjutnya. Paham ya? Yang penting ini semua dicatat dulu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.